A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah hari ini judul yang dipilih adalah agama itu untuk memudahkan, gitu ya. Jadi kita lihat di sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu adalah kemudahan dan tidaklah seseorang membebani dirinya dengan agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Maka berjuanglah dengan lurus, berjuanglah untuk memperoleh kedekatan, dan sampaikanlah kabar gembira. Carilah pertolongan dengan berdoa di pagi dan sore hari, dan sedikit di malam hari. Ya. Jadi memang tersambung dengan Allah, membangun komunikasi dengan Allah itu menjadi kata kunci ya, sahabat-sahabat. Maksudnya agama itu memudahkan itu ketika kita kemudian mengikuti agama ya, karena agama itu kan prinsipnya Al-Quran itu turun menyelisihi hawa nafsu sebenarnya untuk menunjukkan, mengantarkan manusia kepada Shiratal Mustaqimnya gitu. Karena dia akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat kalau menemukan jalan itu. Tapi jalan itu seringkali tidak bisa dicapai dikarenakan ada faktor hawa nafsu dan syahwat yang mengajak kita kadang-kadang untuk bergerak tidak sesuai dengan garis fitrah yang sudah Allah sediakan bagi masing-masing orang. Tapi kan hadisnya bahwa setiap anak manusia ya yang lahir itu dalam keadaan fitrah yang kemudian menjadikan dia Majusi, Nasrani gitu ya, Yahudi itu adalah kedua orang tuanya. Jadi ya orang tua kemudian mencontohkan, lingkungan mencontohkan sehingga ya anak itu hidup dengan berbagai ekspektasi dari lingkungan gitu. Jarang lagi orang kemudian menggali tentang siapa dirinya, apa yang dimudahkan gitu ya. Karena semua itu sudah ekspektasi-ekspektasi yang dibangun gitu ya di masyarakat kita itu sudah tertanam sejak kita kecil gitu. Nah, seringkali orang kemudian refleksi, kemudian merenungkan kembali ketika banyak problem mungkin dalam kehidupannya gitu. Sehingga dia dipaksa untuk kemudian melakukan kontemplasi ulang ya. Sebenarnya hidup ini untuk apa sih gitu kan. Yang selama ini dia berjuang keras mati-matian mengejar status barangkali, mengejar kehormatan duniawi, finansial gitu ya. Tapi ternyata yang pertama mungkin tidak pernah berhasil, kemudian malah banyak mengalami hantaman dalam kehidupan, atau ketika dia berhasil mencapai itu semua, ternyata tidak ada kebahagiaan di sana gitu. Sehingga manusia itu kan dasarnya memang selalu membutuhkan makna gitu. Banyak ya kasus orang-orang yang kurang apa gitu ya, suksesnya bergelimang dengan harta, kemudian mungkin dikenal oleh orang, tapi ujungnya depresi dan bunuh diri gitu ya, banyak ya. Nah, karena manusia membutuhkan ketenangan hati gitu. Jadi kalau di Al-Quran istilahnya nafs mutmainah gitu ya. Jadi kalau nggak memperoleh ketenangan hati ya, tapi itu ketenangan hati karena diridhoi oleh Allah sebenarnya. Nah, jadi agama itu akan banyak kemudahan nanti kalau kita mampu mengikutinya. Tapi ketika awal memasukinya, itu berat gitu. Kita nggak bisa langsung ingin nyemplung, ingin berubah, langsung semua syiar agama itu diikuti ya. Cukup mungkin dengan yang wajib saja, yang Allah wajibkan ya sholat, zakat, begitu kan ya.
Tapi yang lain-lain itu secara bertahap gitu. Bahkan sholat-sholat sunnah pun ditambah sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan itu nggak tetap ya. Kemampuan itu kan terus berkembang. Allah yang mengembangkan gitu. Nah, jadi dengan orang tadi ya melaksanakan agama sesuai yang hari ini mudah dulu ya, sambil tadi terus berjuang mendekat kepada Allah dengan keterbatasan itu gitu. Ya Allah, saya belum mampu nih gitu ya, misalkan bangun malam sholat tahajud misalkan, ya yang sholat sunnah, yang sholat wajibnya aja dia rapihkan dulu gitu kan. Mungkin sholat isya-nya diperhatikan waktunya begitu ya, bisa di awal waktu, bisa di akhir ya, kalau khusus sholat isya ya. Tapi biasanya tidak tidur dulu gitu. Ya, karena orang biasanya kan ngantuk malam, kemudian tidur dulu, nanti malam bangun sekalian tahajud gitu. Jadi sebenarnya sholat isya itu keutamaannya itu sebelum tidur gitu. Ya, apakah kemudian dia itu kalau ngantuk ya disegerakan gitu. Tapi kalau misalkan masih kuat, maka dia sesaat sebelum tidur gitu. Jadi akhir dari hari seseorang itu ditutup dengan sholatnya. Jadi setelah sholat tidak ada pembicaraan lain gitu. Dan biasanya kita kan kalau sholat isya di awal waktu, misalkan ke masjid ya, habis sholat isya misalkan jam 7:30, setelah itu kita masih duduk-duduk, ngobrol. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang mungkin tanpa maksud ya, kemudian kurang Allah ridhoi gitu. Jadi intinya sih sholat isya sesaat sebelum tidur gitu. Agar di ujung hari itu ditutup dengan sholat gitu. Tidak lagi nongkrong, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah tapi ya itu tadi ya kan, ya kita hanya mampunya menyempurnakan sholat yang wajib ya, sambil mohon ke Allah agar diberi kemampuan untuk terus meningkatkan ibadah. Nah nanti Allah yang akan memberi kemudahan, karena ibadah itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Itu Allah yang ngasih kemudahan sehingga orang itu bisa ibadahnya itu banyak, ibadahnya panjang, dianya sendiri tidak patah gitu kan ya, bisa masuk agama yang kokoh itu secara perlahan tapi tidak bosan. Itu harus dari Allah kemampuannya. Ya, tapi kalau manusia tadi itu ingin masuk gitu ke agama ya, dan membebani diri dengan berbagai hal, agama pasti akan mengalahkannya gitu. Nah, jadi kita komunikasi mohon ke Allah agar terus-menerus bisa dimampukan menjadi orang yang berjihad, orang yang bersabar, orang yang beramal soleh, orang yang bersedekah. Itu dimulai dari yang kita mampu hari ini sambil mohon ke Allah agar terus diberi kemampuan tambahan gitu. Nanti Allah yang akan kasih, karena sudurnya dilapangkan, hatinya dicergaskan. Itu rahasianya ada di situ, sahabat-sahabat. Nah, kemudian di hadis riwayat Imam Tirmizi dari Muaz Ibnu Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan. Suatu hari, ya, ketika kami sedang berjalan, aku mendekati beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka.' Kemudian Nabi berkata, 'Engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Dan sesungguhnya hal itu mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah. Maka sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, ya, dan berpuasa di bulan Ramadan dan laksanakan haji.' Jadi semua syariat itu ya, rukun-rukun Islam ya, semua itu tujuannya untuk memudahkan manusia sebenarnya. Karena kungkungan hawa nafsu dan syahwat yang kita sendiri nggak mampu untuk melepas dia, sehingga kita terus-menerus menempuh jalan yang bengkok barangkali, ya, itu agar bisa lurus, ya, itu membutuhkan pertolongan dari sisi Allah. Dan melaksanakan syariat
syiar-syiar Allah itu bentuk dari upaya agar kemudian Allah mudahkan. Jadi keyakinan ditambah karena kita rajin sholat, bisa begitu. Bukan yakinnya ditambah dulu baru sholatnya enak gitu. Ya, jadi ibadah ya dilaksanakan aja sesuai dengan yang ada, nanti keyakinan akan terus Allah tambah di dadanya. Ya tentu ibadah yang tadinya dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh keyakinan, setelah keyakinannya alokasi, ibadah yang tadinya dilakukan menjadi punya makna yang lebih lagi gitu. Jadi awalnya untuk memperoleh paket yakin, setelah dikasih iman dan keyakinan, ibadahnya jadi kenikmatan gitu. Nah, jadi mungkin kita akan highlight hari ini kan bulan puasa nih. Jadi puasa di bulan Ramadan ini termasuk bagian agar kita Allah mudahkan menempuh jalan yang lurus. Dan puasa nggak mudah sebenarnya gitu. Awal-awal butuh penyesuaian, di tengah-tengah mulai lemas gitu ya. Ketakzimannya mungkin orang juga kadang di awal saja gitu. Jadi untuk mempertahankan puasa agar ketakziman terhadap syiar ini terus berlangsung juga nggak mudah, sahabat-sahabat. Ya, di hari pertama mungkin sholat taraweh safnya masih penuh ya. Hari ini mungkin rata-rata di masjid-masjid tinggal ada yang tinggal 2 saf gitu ya. Sisanya orang mungkin sudah mulai fokus entah lebaran, entah apa, entah liburan gitu kan ya. Padahal baru masuk hari ke-12 nih. Ya, awal-awalnya itu takzim karena wah bulan Ramadan ya. Baru masuk bulan pengampunan gitu. Begitu sekarang udah tiap hari puasa, udah mulai berantakan nih polanya gitu ya. Nah kita harus kembali, gimana caranya kita ingat bahwa ini bulan yang spesial gitu. Biasanya orang rontoknya malah nanti di 10 malam terakhir. Justru makin ke ujung tuh makin utama tuh Ramadan ya. Tapi ya persiapan-persiapan mudik dan sebagainya sudah mulai excited ya karena bentar lagi lebaran ya. Nah, itunya udah lebih asik gitu. Jadi gong mungkin kumpul-kumpul silaturahmi itu yang malah jadi lebih bunyi begitu. Padahal di 10 malam terakhir itu yang ada Lailatul Qadar kan. Jadi hari ini kita harus terus memperbaharui niat gitu. Makanya setiap malam niat itu memperbaharui lagi karena manusia itu anak kebiasaan. Karena udah biasa puasa jadi biasa aja gitu. Jadi nggak takzim lagi gitu. Ya malam hari juga ya itu tadi mungkin udah lebih banyak bukbernya, udah lebih banyak ya acara-acara ngabuburit gitu ya. Nah kita harus hati-hati gitu sama-sama. Nah jadi di sini kan sesungguhnya nih ini jalan ke sorga ya, mudah bagi yang Allah mudahkan. Maka tadi beribadah ya jangan syirik, ya kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan nanti juga laksanakan haji bagi yang mampu. Ya bagi yang enggak ya berkurban kan berarti ya nanti di Idul Adha. Nah di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah ini terkait petunjuk Allah mengenai bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ya adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antaramu yang hadir ya, pada bulan itu, berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hitunglah atau berpuasalah di hari-hari yang lain. Ya. Kalau nggak puasa ya karena sakit atau misalkan dalam perjalanan yang dia katakan berat gitu kan ya, ya udah buka aja gitu karena ini petunjuk Allah di Al-Quran ya begini, maka hitunglah atau berpuasa di hari-hari lain, di kodok gitu ya. Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan atau kesukaran. Dan agar kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu, agar kamu bersyukur. Nah jadi ini petunjuk Allah tentang bulan Ramadan, bulan mulia, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk.
Ya kalau di luar bulan puasa, membaca Al-Quran itu lebih berat, karena di bulan Ramadan Allah mudahkan Al-Quran itu ketika kita membaca, kita jadi lebih mudah paham artinya gitu. Karena Allah turunkan juga bayannya gitu. Jadi penjelasan terkait bagaimana cara membaca ayat-ayat Allah. Apalagi kalau menggunakan waktu sepertiga malam ya. Makanya sahur itu kan sebenarnya di Al-Quran tuh orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ya di ujungnya memang ditutup mungkin dengan makan sahur ya. Tapi kan bangunnya bukan hanya buat makan. Tapi orang-orang yang mungkin bangun sepertiga malam terakhir, ya sholat, membaca Al-Quran, sampai menjelang imsak, nah dia makan gitu. Jadi makan sahur ada berkahnya juga, tapi itu ya di ujung gitu ya. Tapi kalau sepertiga malam itu yang dihidupkan, nah di situ tuh Al-Quran mudah dibaca, ya manusia jadi pahamkan Al-Quran di bulan-bulan itu. Nah, tambah nanti kalau di Lailatul Qadar kan yang diturunkan ke dada juga Al-Quran dari sisi Allah sebenarnya. Ruh Al-Qur'annya yang Allah masukkan ke dalam dada kita, gitu kan ya. Ya, cara untuk kalau minggu lalu kita bahas bahwa puasa itu termasuk nazar untuk Allah, karena dari Allah kan yang akan mengganjar. Jadi kalau malam hari, kan kita balik lagi kan udah lupa kita. Yang menjadi fokus kita kan puasa di siang hari. Malam harinya baca nggak Al-Qur'annya? Kan nazar untuk Allah itu bukan hanya puasanya. Kalau hanya puasa sore habis maghrib kemudian buka, ya sama-sama anak kecil. Anak kecil juga, anak SD puasa. Belum tentu tapi mereka bangun malam, baca Al-Quran, mohon ampun di waktu sahur, ya namanya anak-anak kan belum ya. Tapi kalau puasa mah udah sama. Sama. Jadi kita nggak ada pembeda antara kita dengan anak kecil. Gitu. Makanya sebagian besar manusia hanya memperoleh lapar dan haus kan. Ya, katanya nazar mau membeli sesuatu. Nazar itu kan mau beli sesuatu ya. Jadi ini udah hari ke-12, udah berapa banyak upaya jihad membeli Lailatul Qadar lah seakan-akan. Kan kita mohon takdir terbaik kepada Allah itu. Gitu. Jadi puasanya udah lupa, bukan nazar lagi. Karena kalau nazar kan selama puasa paginya, siangnya, malamnya. Kan tadi hadisnya, maka berdoalah kepada Allah di pagi hari, siang hari, dan sedikit waktu malam kan. Gitu. Jadi di ujung malam, sepertiga malam terakhir kita bangun, ya tahajud, baca Al-Quran, mohon ampun, banyak istighfar, baru makan gitu. Nah, mumpung masih belum setengahnya ya, baru 12 nih. Ya, semoga bisa di-refresh lagi gitu. Nah, jadi ini persoalannya itu kan petunjuk dari yang Allah kasih di Al-Quran ini diagungkan nggak? Gitu. Ya, kalau kita cuman nganggapnya, oh ya itu memang hukumnya gitu, syariatnya gitu kok gitu. Di fikihnya gitu ya. Bukan masalah itu, karena kalau baca fikih, kadang-kadang baca fikih kita nganggapnya itu para ulama lagi ngajarin kita tentang tadi puasa, sholat, kan ada fikih puasa, fikih sholat. Kita kalau baca buku-buku fikih tuh, eh, apa keyakinan kita itu kita lagi belajar dari seorang ulama, seorang guru, ya, seorang ustadz, ya. Tapi kalau Al-Quran itu kan kita lagi mendengarkan langsung firman dari Allah. Gitu. Jadi Allah langsung memberikan petunjuk kepada manusia. Langsung Allah yang berkata-kata melalui firman. Jadi kita juga nggak takzim juga dengan Allah sudah menyampaikan pesan langsung, tapi kemudian kita tidak mengagungkan petunjuk Allah itu. Jadi kita tidak menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah sendiri sudah berkata-kata langsung menjamin. Gitu. Nah, jadi ini persoalan mengagungkan petunjuknya Allahnya gitu. Jadi kalau orang misalkan dikasih petunjuk di Al-Quran yang sudah jelas ada gitu ya, itu nggak ditakzimi, nggak dilaksanakan, gimana Allah akan ngasih petunjuk yang khusus dalam kehidupan. Ya, jadi ketika nanti kita ada persoalan dalam kehidupan, ya Allah mana ya yang harus hamba tempuh, mohon petunjuk, nggak dikasih. Kenapa? Karena yang umum di Al-Quran aja, yang itu petunjuk Allah ya, yang muhkamat lah begitu ya.
nggak diikuti, gimana mau dikasih yang mutasyabihat gitu. Nah, jadi kalau dalam kehidupan manusia menghadapi berbagai persoalan kemudian mohon petunjuk Allah, akan cepat bagi orang yang sudah mengikuti petunjuk yang jelas-jelas sudah tertulis gitu di Al-Quran. Ya khususnya terkait dengan syiar-syiar utama ya. Petunjuk tentang sholat misalkan. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bukan dirikan sholat untuk tadi menunaikan kewajiban. Ya, kita sekedar menunaikan kewajiban, udah lega, udah selesai, udah sholat zuhur, udah tenang. Tapi nggak dialog dengan Allah kan, tidak mengingat Allah, tidak zikir gitu. Ya, jadi sholat pun disuruh didirikan untuk mengingat Allah. Ya. Bahkan dilarang mendekati sholat ketika engkau sedang dalam keadaan mabuk dan engkau tidak memahami perkataanmu, gitu ya. Mabuk tuh bukan mabuk minuman keras aja gitu. Ini lagi ada kerjaan di pikirannya tuh tentang dunia, tentang proyek, tentang urusan. Nah, setelah itu kemudian waktu sholat dia langsung sholat gitu, nggak ada pengkondisian. Ya, tapi jadi di kepalanya sambil sholat masih mikirnya yang tadi kerjaan sebelumnya, nanti habis sholat nih banyak nih yang harus masih dikejar gitu ya. Jadi sholatnya itu nggak harusnya sholat itu melepas diri dari semua hal yang dunia gitu. Nah itu mungkin sahabat-sahabat. Nah kemudian kita lihat di Quran surat Al-Hajj ayat 78, berjihadlah kamu di dalam Allah gitu ya. Ini sebenarnya wajahidu fillah gitu. Ada kalimat lain di Al-Quran fisabilillah gitu ya. Jadi ada kalimat jihad fisabilillah, ada kalimat jihad filah gitu ya. Jadi tentu tetap di jalan Allah, tapi filah itu lebih ke arah kalau berjihad itu ya dengan sebenar-benar jihad mengikuti yang Allah kehendaki. Gitu. Kita nggak bisa, ingin berjihad di jalan Allah, aku mau berangkat ke Palestina gitu. Enggak, gitu kan. Kadang-kadang, tapi nggak ada ongkos, ya berarti bukan ke sana Allah minta kita jihadnya. Ya, Allah minta kita bersungguh-sungguh berjihad, ya, mengikuti takdir yang Allah berikan hari ini. Kalau kamu dikasih kemampuannya ini, maka berjihadlah untuk membangun kedekatan kepada Allah dengan jalan yang kamu punya. Gitu. Jadi dia nggak memimpikan ingin berjihad tapi pakai takdir orang lain. Ya berjihadnya sesuai dengan kemampuan, dengan takdir masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dengan berjihadlah kamu di dalam Allah dengan sebenar-benar jihad. Gitu. Karena Allah menghendaki kita untuk berjihad ya, tapi sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk setiap orang, gitu kan. Ya ada yang di bulan puasa kan nggak bisa puasa karena sakit. Ya sakit yang benar-benar nggak bisa puasa, berarti bisanya bayar fidyah, maka dia berjihad kan dengan bayar fidyah. Dia nggak bisa mengatakan bahwa, aduh kok kenapa ya aku nggak bisa puasa, Allah nggak adil. Enggak. Itu atas izin Allah, maka dia harus membangun kedekatan dengan sarana yang sesuai yang Allah mampukan, itu atas izin Allah. Ya lewat fidyah itu kemudian dia berjuang untuk membangun kedekatan gitu. Ya dia bisa banyak bersedekah, dia bisa tetap baca Al-Quran, tetap menegakkan malam, mohon ampun. Kan yang cuman nggak bisa cuman puasa nahan lapar dan hausnya gitu. Cuman kan kita menganggap bahwa puasanya hanya masalah makan dan minum. Nah, itu jadi orang yang dihalangi fisiknya, kesehatannya nggak bisa puasa, ya dia tetap puasa dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu, menjaga pandangan mata, menjaga telinga, menjaga mulut, tidak berkata yang sia-sia. Tadi sholat malam, mohon ampun, bayar fidyah, wah nggak ada yang kurang. Itu petunjuk Allah, sahabat-sahabat. Nah itu maksudnya sama dengan manusia juga tadi dalam kehidupan ini kalau ingin berjihad, ingin berbakti kepada Allah, pakai sarananya masing-masing. Karena bisa jadi itu yang Allah kehendaki, bisa jadi itu yang menghantarkan lebih cepat sampai ketimbang mencari amal-amal jihad yang kelihatan keren, jangan-jangan hanya supaya kelihatan oleh manusia ya. Jangan-jangan ada riya di sana gitu. Jadi saya lanjut dulu ya, mohon maaf.
Berjihadlah kamu di dalam Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan atasmu dalam agama kesempitan, yaitu ikuti milah Ibrahim, milah bapakmu Ibrahim. Ya, Allah telah menandaimu ya, atau menamaimu sebagai orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula di dalam kitab ini atau Al-Quran, supaya Rasul ya, menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, jadi setiap orang harus berjihad untuk ingin menolong Allah, ya, dengan menggunakan tadi semua karunia yang Allah kasih. Itu namanya bersyukur. Makanya di Quran Surat Muhammad, ya, Quran Surat 47 ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, jadi kita ini banyak butuh ditolong oleh Allah tadi, ya, supaya sudurnya dilebarkan, supaya dimudahkan untuk meningkatkan ibadah, supaya tidak terpleset. Ya. Nah, kalau nggak dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah, nggak akan mungkin manusia itu bisa mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya. Ya, tapi dengan kita kemudian berjihad, ya bersungguh-sungguh maksudnya ya, jihad itu bukan perang ya, ya perang lawan hawa nafsu sendiri, tapi jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya. Ya, dengan kondisi yang ada hari ini, kita tetap ingin berbakti, kita tetap ingin membangun kedekatan. Tapi banyak kelemahan, ya udah dengan yang ada dulu aja nih. Nah, di situ kita gunakan sambil tadi membangun terus komunikasi kepada Allah. Kan tadi pagi, siang, dan malam ya. Jadi yang lebih penting itu komunikasinya. Ya Allah, mampukan hamba untuk menjadi hamba yang semakin taat gitu kan. Nah, padahal dia berdoa begitu, dia masih banyak melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, memang itu kuncinya untuk diberi taat itu. Jadi nggak ada kesempitan dalam agama mengikuti milah Ibrahim, dan dari dulu juga orang-orang yang kemudian seperti itu disebutnya Muslim. Gitu. Jadi orang yang berserah diri, menyerahkan kehendaknya ya di bawah kehendak Allah. Ya saya hanya mampunya begini gitu ya. Ya sudah dengan yang mampu itu kita bergerak ya. Oh saya kalau ada modal saya mau usaha, tapi saya nggak punya modal. Tapi saya nggak ngerti kalau urusan yang gitu-gitu ya. Apa saya harus les dulu kursus? Berarti bukan di situ. Yang dimudahkannya apa kamu gitu? Ya lewat di situ nanti jalan masuknya gitu. Ya karena di situ nanti Allah akan sediakan rezekinya, Allah akan menolong dia, meneguhkan kedudukannya, ya, dan dia jadi jalan sarana untuk jihad ke Allah melalui masing-masing keadaan diri gitu ya. Nah kita bisa lihat tuh kan di sini kan supaya Rasul menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas manusia. Ya. Jadi siapa orang yang bersyukur kepada Allah, siapa orang yang berjihad sesuai dengan kehendak Allah, gitu kan? Itu kita bisa lihat, gitu. Ya, ada orang yang ngomongnya bagus, tapi dia tidak bersyukur, tidak mengikuti kehendak Allah, dia membangun obsesinya sendiri, gitu. Ya, tapi dia labeli dengan, oh ini kan untuk keluarga, untuk Allah, untuk kebaikan, padahal enggak, gitu ya. Ya kalau untuk kebaikan ya kita belajar untuk mensyukuri yang ada dulu. Nanti bertahap Allah tambah dayanya sehingga memberkahi masyarakat. Tapi nggak langsung ujuk-ujuk ingin amal soleh yang kemudian bisa langsung menolong orang banyak, enggak. Ya kita menolong diri sendiri aja dulu, gitu. Jadi kalau seandainya kita membangun terus kedekatan kepada Allah, Allah menolong kita, menegakkan kedudukan kita, kapasitas bertambah, baru berkahnya ke orang lain itu semakin terasa gitu. Nah, karena kalau enggak, akhirnya orang jihad itu lebih banyak riyanya, ingin diakui oleh manusia. Jadi, wah dia soleh ya, dia itu orang yang betul-betul apa namanya, ya takwa gitu ya. Kadang-kadang kita itu butuh begitu pengakuan kepada orang, dia berilmu,
Ya, dia orangnya bijak, dia orangnya banyak pengetahuan hikmahnya. Yang kita cari akhirnya itu gitu, ingin dipandang orang lain sebagai orang yang bijaksana gitu. Padahal nggak bijak karena dia membangun itu demi pengakuan orang lain gitu. Ya, tipis-tipis aja itu ininya ya. Jadi ini jihad dengan takwa yang hak ya. Nah kemudian kita lihat masih lanjutan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Ya, jadi kadang-kadang kita itu kan dihadirkan banyak urusan oleh Allah, ya. Banyak tantangan dalam kehidupan, banyak tugas ya. Mau itu di keluarga, mau itu di masyarakat, ya. Dimanapun ya, manusia itu selalu punya urusan. Gitu. Ya urusan pribadi, urusan pertemanan, urusan pekerjaan, urusan amal soleh, macam-macam. Yang terbaik ya semuanya itu bisa dijahit jadi urusan amal soleh karena urusan keluarga, urusan tadi ya pekerjaan, semua itu bagian dari amal soleh sebenarnya kalau pandai membacanya gitu ya. Dan menyatukan semua urusan yang kita hadapi itu bagaimana Allah kehendaki kita menyikapinya kan ya. Nah, kan kadang-kadang termasuk ujian datang tuh urusan juga gitu. Gitu. Kita pengennya tenang-tenang aja, tiba-tiba ada aja ya ada ujian lah, ada apalah gitu ya. Itu urusan gitu. Itu atas izin Allah gitu. Nah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan semampu kita gitu kan ya. Tidak ada yang kita menghindari. Ya, kita hadapi aja semua tadi. Di rumah belum 100% beres, di kantor belum 100% beres, urusan pekerjaan juga sama, ya semuanya sambil bertahap dibangunnya. Ya hadapi aja semampunya, tapi sambil tawakal gitu. Ya, sambil tawakal kepada Allah gitu. Nah, sambil membaca dengan semua keadaan ini yang seperti apa sih harusnya aku mengerjakan agar urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, itu semua bisa selesai, belum lagi urusan ekonomi, urusan pendidikan anak, urusan kesehatan gitu ya. Nah, di situ dia tentu akan belajar tentang kalau Allah ngasih sekian banyak urusan, seperti apa pola pengaturan yang adil gitu. Karena adil itu pakaian takwa. Nah, tapi kan orang nggak bisa adil kalau nggak Allah ajari. Gitu. Jadi dia harus ya takwanya hari ini barangkali ya kerjakan dulu semuanya sambil tawakal, ya kalau kurang Allah cukupi, kemudian barang siapa bertakwa maka Allah mengajari dia, jadi dia jadi ngerti cara mengatur dengan adil. Itu kurang lebih gitu sahabat-sahabat. Jadi semua kalau rizki manusia itu datang bukan karena dia bekerja nyari uang di luar, tapi karena dia bisa adil di dalam mengelola semua urusan dalam kehidupannya. Ya, adil di rumah tangga dengan istri, dengan anak, membangun arah rumah tangga yang baik saja. Bahkan memerintahkan keluarga untuk sholat aja. Allah udah kasih rizkinya. Nggak harus jualan A, B, C, D. Allah kasih sarana yang tak terduga nanti gitu. Ya, jadi semua yang terkait dengan jihad, kesungguhan untuk berjihad, mengikuti apa yang Allah kehendaki hari ini, itu akan mendatangkan rizki. Makanya di hadis riwayat Imam Ahmad, ini Rasulullah ya, bersabda bahwa sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Jadi maksudnya kalau Rasulullah nggak berjihad sesuai keadaan dirinya, maka nggak dikasih rizkinya, lahir batin ya. Ya. Cuman Rasulullah berat sekali kan, karena berjihadnya dengan semua karunia yang luar biasa gitu ya. Ya akhirnya ya Rasulullah ya harus berperang terus gitu. Ya karena ya semua ya Rasulullah yang membawa risalah ya sebagai rahmatan lil alamin gitu kan ya, sebagai suri tauladan, ya kebayanglah beratnya Rasulullah gitu. Ya jadi terus berperang di masyarakat, di medan perang, berperang tuh melawan tadi ya kekufuran, kesyirikan, kan membawa Islam Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah nggak berjihad, nggak dakwah, nggak berperang melawan kaum kafir gitu ya, itu nggak dikasih rizkinya oleh Allah.
Nah, itu sebenarnya mencontohkan kepada kita, ya tentu kita nggak tahu cuman seperberapanya Rasul ya. Jadi semua karunia yang Allah kasih ke kita, tentu kita disuruh untuk menggunakan itu semua itu untuk bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah ya dengan menggunakan semua sarana dan keterbatasan yang ada hari ini ya. Ya, jadi ya bisanya ini ya itu yang dikerjakan gitu. Nah, itu yang akan mendatangkan rizki yang melimpah kepada setiap orang. Terakhir, jadi rahmat adalah kunci segalanya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, ya ini ayat sebelumnya terkait dengan orang-orang yang diberi rahmat ya. Jadi di bawah di catatan saya tuliskan di Al-A'raf ayat 156-nya, akhir kalimatnya, akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Disambung ke yang 157, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka mendapatkannya tertulis. Ya, namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, nama dan ciri-cirinya. Nabi yang menyuruh mereka dengan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Dan menghalalkan bagi mereka yang toyib dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada diri mereka. Maka orang-orang yang beriman dengannya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran, mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, kembali ke kenapa judulnya agama itu untuk memudahkan. Karena ketika orang kemudian mengikuti cahaya Al-Quran, membaca firman Allah, kemudian di dalam penyikapan kehidupan menggunakan itu banyak beban berat kehidupan yang diangkat. Yang tadi orang mengejar takdir orang lain, mencari kebahagiaan, ya ketika dia berjuang membangun tadi ya ilusi kebahagiaan itu, ketika dia sampai sudah punya harta, sukses, ternyata nggak juga bahagia. Oh ternyata kok nggak ada kebahagiaan di sini ya, salah ngejar gitu kan ya. Kebahagiaan mah bisa ditarik hari ini dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah pun orang bisa bahagia. Orang banyak dikasih keadaan yang lapang, ngeluh, nggak bahagia kan. Ya, kebahagiaan itu kan di hati letaknya. Gitu. Dan itu agama langsung kita jadi paham gitu. Orang yang kemudian sabar, bersyukur, qanaah ya, menikmati yang ada hari ini, udah jalan dulu dengan yang ada, itu justru yang akan Allah terus tambah tuh nikmatnya. Dibukakan jalan-jalan rizki berikutnya gitu. Jadi bebannya jadi diangkat. Kenapa? Karena di luaran tuh orang ngejar ini, ngejar itu, kesana kemari ya untuk memperbaiki kehidupan ya, untuk katanya supaya memperbaiki nasib gitu ya. Ya ada yang ya cari cara kerja di luar negeri supaya gajinya lebih banyak ya. Ada yang dalam satu hari ngerjain banyak pekerjaan ya dengan sampingannya. Ya, selain kerja ngantor juga punya bisnis, usaha, dagang, apa dan waduh ruwet kehidupannya gitu ya. Jadi seakan-akan Allah naruh kita di bumi ini ya udah bangun sendiri nasibmu gitu kan. Padahal di Al-Qur'annya ya barang siapa tadi ya Allah tidak merubah keadaan satu kaum ya hingga mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Hanya itu aja yang ya, perlu dilakukan ya. Tapi tentu dengan pemahaman, ya, dengan keyakinan, gitu ya. Maka akan berubah kehidupannya. Itu kenapa kemudian agama itu memudahkan sebenarnya. Tapi kalau orang masih banyak hawa nafsu syahwatnya, nggak bisa mengikuti jalan yang itu. Akhirnya dia terpaksa mengikuti yang sukar, yang sulit tadi, karena harus kayak orang lain aja gitu. Kalau mau urusannya selesai, ya semua harus diberesin sendiri. Gitu. Padahal kalau di agama ya enggak, kita kerjakan yang mampu, sisanya tawakal. Ya. Lebih yakin dengan yang ada di tangan Allah. Mohon kepada Allah ya, agar ditolong kan. Nah gitu mungkin sahabat-sahabat. Jadi judulnya hari ini agama itu untuk memudahkan.
Nah, semua syiar-syiar itu untuk memudahkan kita supaya kita bisa nanti mengikuti cahaya Al-Quran. Karena cahaya Al-Quran itu nggak disukai oleh hawa nafsu. Gitu. Maka kita sholat, kita puasa, tadi dalam rangka agar Allah beri terus kapasitas yang lebih besar untuk bisa memasuki agama dengan kafah. Gitu. Karena di situ bahagianya nanti. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian, terima kasih telah menemani mengkaji Al-Quran hari ini gitu ya. Jadi memang agama membuat kita mudah, ya, tapi pada akhirnya akan membuat kita mudah. Di awal memang nggak mudah, ya, tapi banyak belenggu-belenggu di kita yang akan terangkat beban-beban dari pundak itu ketika kita memahami prinsip hidup tadi ya. Kita memahami kenapa satu orang dan yang lain takdirnya beda, karakternya beda. Justru kita mohon ke Allah agar kita bisa membaca ya siapa diri kita, kenapa Allah menciptakan kita seperti ini, dan apa sebenarnya yang Allah kehendaki kita lakukan ke depan dalam rangka untuk berbakti kepadanya. Itu yang paling utama sebenarnya. Nah, jadi selamat membaca bulan Ramadan, bulan tafakur sebenarnya. Nanti masuk 10 malam terakhir, itikaf, ya bukan harus itikaf di masjid ya, artinya itikaf itu tentu lebih banyak merenung gitu. Dalam 10 hari, 10 malam terakhir semoga di Lailatul Qadar Allah berikan jawaban-jawaban yang kita butuhkan tentang hamba itu diciptakan atas dasar fitrah Allah, tapi fitrah yang mana, kalimah yang mana. Saya itu harus menjadi saksi atas kalimah Allah yang mana. Itu yang di Lailatul Qadar semoga ada rezekinya bagi sahabat-sahabatnya. Termasuk saya. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Mari kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.